Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Baik, pada video kali ini insyaallah saya akan mencoba praktikum CA HTTPS. Berikut topologinya. Di sini saya menggunakan project dari VirtualBox yang saya pasang Debian 10 32 bit. Ada 3 project yang saya gunakan, dan ketiganya ini adalah 3 project VirtualBox yang terinstall Debian 10 32 bit. Project pertama atau mesin pertama berperan sebagai CA ya. Project kedua atau mesin kedua berperan sebagai web server. Project ketiga di sini berperan sebagai desktop atau klien, dan project ketiga ini saya pasang mode GUI ya, atau mode desktop, sehingga dia ada browsernya. Browser yang digunakan bawaannya adalah Mozilla Firefox. Sedangkan mesin 1 dan 2 di sini saya pasang mode CLI atau Command Line Interface, mode server. Mesin pertama saya beri IP 192.168.017/29. Mesin kedua 18/29 dan mesin ketiga 19/29. Ketika mesin ini terhubung melalui fasilitas VirtualBox yaitu internal network ya. Jadi pada VirtualBox ada fitur internal network untuk menghubungkan beberapa project VirtualBox. Mesin pertama, paket aplikasi yang dibutuhkan adalah OpenSSL dan SSL Cert. Mesin web yang dibutuhkan aplikasinya adalah Apache 2 sebagai web server dan Bin9 sebagai DNS server. Di sini saya menggunakan domain web.tkj. Sedangkan pada mesin desktop atau klien hanya dibutuhkan Mozilla Firefox. Browser ya, salah satu contoh browsernya adalah Mozilla Firefox. Kemudian di sini juga saya tambahkan pada mesin 1 dan 2 CA dan web ini saya tambahkan nanti SSH server dan sudo ya, supaya bisa di remote secara SSH dari klien atau dari project desktop. Jadi nanti ceritanya CA akan web akan menerbitkan sertifikat yang harus ditandatangani oleh CA. Kemudian desktop itu juga harus mengimport sertifikat CA, sehingga desktop akan mengenali sertifikat-sertifikat aman yang dikeluarkan oleh CA atau yang ditandatangani atau ditandai oleh CA. Desktop bisa mengenali sertifikat yang ditandai oleh CA, seperti itu. Baik, kita ke VirtualBox ya. Di sini saya punya 2 project ya. Yang clone ini adalah versi CLI ya. Di sini saya clone saja dengan nama CA misalnya. Ini untuk mesin pertama. Kemudian saya clone lagi untuk mesin kedua yaitu web. Sedangkan yang ketiga ini tidak saya clone ya, karena desktop ini tidak setting apa-apa ya, cuman meremote saja. Pada CA kita buka pada bagian setting, ada beberapa setting yang kita sesuaikan dulu. Yang pertama adalah memori. Karena nanti itu 3 project VirtualBox ini akan jalan bersamaan, maka kita harus manajemen memorinya kita perhatikan. Intinya, jika kita lihat nilai dari hijau, ya di sini ada warna hijau, ini batasnya kalau di laptop saya adalah 4,9 GB ya. Dan secara fisik komputer saya mempunyai memori 8 GB ya.
Artinya pada VirtualBox itu yang bisa ditoleransi atau yang ideal, yang optimal itu hanya sampai 4 GB atau 5 ya kalau pada laptop saya, karena batas hijaunya adalah 5 atau 4,9. Maka 33 ini harus jika dijumlahkan harus berada tetap pada memori hijau. Ya. Baik, di sini untuk CA saya kasih memori 1 GB ya, 1024. Kemudian kita ke bagian storage. Di sini langsung saya masukkan untuk repositorinya menggunakan DVD. Ya, ada 3 DVD. Saya masukkan 1, kemudian saya tambahkan lagi dan masukkan DVD yang nomor 2. Ya. Dan kita harus mempunyai repositori, file repositori. Kalau bisa dalam bentuk DVD, bisa dalam bentuk mirror ke internet ya. Dalam hal ini saya menggunakan DVD, file DVD ya. Dan saya masukkan ketiganya ya, sehingga nanti tidak ada memasukkan atau mengejek saat install aplikasi. Kemudian kita ke bagian network ya. Network kita atur ke internal network ya, seperti ini. Oke. Demikian juga pada web kita atur yang sama. Memori sesuaikan ya, 1 GB kalau di tempat saya. Kalau nanti pada komputer lain ya tergantung memori fisiknya berapa ya. Repositori juga saya masukkan pada mesin web ya. Network internal. Oke. Kemudian pada desktop karena dia GUI ya, saya besarkan memorinya jadi 2 GB. Ini sudah. Storage dia nggak nginstal apa-apa, kemudian maka nggak perlu repositori ya. Kemudian network kita atur ke internal network. Baik, kita jalankan. Yang web dulu. Ini karena ada DVD-nya dalamnya ya, maka muncul seperti ini. DVD 1 ini harus kita keluarin dulu. Atau urutannya nanti kita balik ya. Tetap di bawah. Kemudian saya masukin lagi yang 1 tadi. Yang pertama kita atur IP sesuai dengan skenario. Ini adalah web ya, maka tadi web itu IP-nya adalah 192.168.0.18 ya, kalau saya nggak salah. Kemudian netmasknya /29 ya, 248. Kita cek dulu. 18. Kemudian saya atur lagi, juga mau mengatur hostname supaya ada pembeda nanti antara CA dan web namanya saat di remote. Kemudian juga di host juga saya atur. Di sini saya ganti jadi web. Kemudian pada web tadi ada beberapa yang diinstal, yaitu Apache 2 dan Bin 9 ya. Ini saya clear dulu. Maka di sini saya masukkan Apache 2, Bin 9. Saya juga butuh OpenSSH ya, dan sudo. Yes. Nah, sekarang proses instalasi ini videonya saya skip dulu ya. Saya pause dulu.
Baik, sekarang proses instalasi sudah selesai ya. Kita bisa coba ulangi ya. apt install apache 2 bin 9 OpenSSH server dan sudo. Nah, ya udah selesai. Kemudian IP tadi juga udah. Berikutnya saya ingin mengatur sudo supaya nanti sudo bisa digunakan pada user biasa. Ctrl K, Ctrl U. Sini ada user TKJ, user biasa yang bisa nanti menggunakan fasilitas sudo pada SSH. Berikutnya kita restart ya dengan perintah reboot. Sekarang kita coba ke jalankan mesin CA. Nah, mesin CA nggak masuk ke DVD 1 ya, karena tadi susunannya ternyata seperti ini. DVD 1-nya ada di bawah, sedangkan yang web DVD 1-nya ada di atas ya, sehingga dia begitu booting, begitu menyala akan masuk ke DVD 1 ya, karena DVD 1 itu bootable. Yang ini sama ya, ada beberapa yang harus kita atur dulu, yaitu IP. Karena ini CA, tadi IP-nya adalah 192.168.017 ya. Netmask sama 255.248. Kemudian kita install apa saja tadi, OpenSSL, SSL cert ya. SSL cert, kemudian OpenSSH server ya, sama supaya bisa di remote dari klien, sama sudo. Ini proses instalasi lagi. Saya pause dulu videonya. Baik, sekarang instalasi sudah selesai. Nah, saya clear dulu ya. Kemudian saya tambahkan lagi seperti tadi di sudo supaya bisa dipakai di klien. Ctrl A, Ctrl K ya untuk copy, cut ya. Kemudian Ctrl U untuk paste. Rootnya diganti dengan nama user. Jadi nanti user TKJ bisa melakukan perintah-perintah root dengan menggunakan sudo. Kita ganti juga hostname ya, supaya nanti ada pembeda saat di remote. Yang ini adalah CA, juga host ya. Ini CA. Kemudian reboot. Kalau kita lihat ya pada yang web, nah ini masuk lagi CD-nya. Saya keluarin dulu. Atau daripada nanti bermasalah lagi, di sini saya masukin 2 ya, yang ini saya masukin 1, saya tukar. Kemudian yang web ini saya restart. Nah, pada CA karena hostname dan hostnya udah diganti, di sini namanya berubah menjadi CA ya. Asalnya kan tadi Debian 10. Baik, sambil kita jalankan yang desktop. Nah, yang web juga namanya udah berubah menjadi web. Sekarang kita bekerja di desktop.
Baik, saya pause dulu videonya. Nah, sekarang kita udah masuk di Debian desktop ya, atau di mesin ketiga. Oh, belum. Baik, pada desktop pastikan waktu yang ada di sistem desktop itu adalah waktu terbaru ya, atau waktunya itu sama, harus sama ya, sinkron antara web server dengan desktop, artinya tidak selisih terlalu jauh. Kita remote dari desktop ya. Kita ke web dulu. Web itu 192.168.18 ya. Ada error. Sebentar. Baik, ini karena ada error ya. Dan di sini saya mengikuti saja petunjuknya ya. Ada di sini disuruh mengetikkan perintah ini ya. Saya coba sini. Ini karena pernah bekas remote sebelumnya. Sekarang kita coba lagi meng-SSH. Nah, yes, passwordnya TKJ. Nah, ini adalah web ya, web. Dan ini kalau kita cek IP-nya adalah IP dari web, yaitu 192.168.018/29. Saya clear dulu. Di web kita mengerjakan DNS ya. Kita masuk ke folder etc bin, kemudian kita pakai sudo nano nama conf default jones ya. Ditanya password, kita tambahkan satu zone baru yaitu web.tkj ya. Saya rasa ini adalah pelajaran DNS ya. Ini hanya pelengkap saja pada materi kita. Aslinya hari ini adalah tentang HTTPS ya, namun kita juga sambil mengerjakan materi DNS dan web server. Tapi di sini saya hanya membuat satu file forward ya. Ctrl X Y enter. Kemudian saya copy file db lokal menjadi web.tkj. Baru kita edit web.tkj. Di sini saya menggunakan Ctrl backslash untuk mengganti localhost menjadi web.tkj all. Nah, itu. Kemudian ini IP versi 6 saya hapus saja. Kemudian ini adalah IP dari web.tkj yaitu 18. Ctrl X Y enter. Kita restart service atau kita masukkan dulu di resolve.conf nya, name servernya yaitu 192.168.018. Jadi web server di sini juga berperan sebagai DNS server ya. Sudo service bin 9 restart. Kita coba pada klien. Sebelumnya kita harus masukin dulu pada klien ini IP dan IP DNS nya. DNS-nya adalah 18 ya. Apply. Di sini saya disconnect dulu, kemudian saya konekin lagi. Ya, sekarang saya buka terminal biasa. Ping web.tkj. Nah, respon ya, berarti DNS-nya udah jalan. Bisa kita coba buktikan lagi juga dengan Mozilla Firefox ya.
ketik aja web.tkj. Nah, keluarnya adalah ini. Tapi ini bukan HTTPS ya. Tandanya adalah di sini tanda seru, dan di sini kalau tanda serunya ditekan ada muncul connection is not secure ya. Berarti dia menggunakan HTTP biasa. Di web udah dulu, kita sekarang ke CA ya. CA tadi IP-nya adalah 192.168.017. Nah, sama muncul lagi seperti ini ya. Saya copy aja. Sekarang saya ulangi lagi, SSH TKJ ya. Udah. Passwordnya TKJ CA. Nah, sekarang kita sedang meremote CA atau mesin yang ini ya. Saya clear dulu. Nah, untuk CA di sini saya menggunakan ada beberapa sumber dari internet ya. Insya Allah nanti akan saya linkkan di caption. Ada dari website tkjscanet.tk ya. Saya mengambil referensi dari sini. Yang pertama kita buat 3 direktori dulu ya. Yang kadir, CRT untuk meletakkan sertifikat, kemudian CSR untuk meletakkan sertifikat request. Jadi nanti web akan merequest sertifikat. Jadi file requestannya nanti diletakkan pada CSR. Kemudian key untuk meletakkan kunci ya. Jika sudah, copy file OpenSSL ke direktori CA ya. Di SSL dikopikan ke direktori kita tadi ya. Berarti kita ada di home TKJ ya, karena usernya adalah TKJ. Jadi saya letakkan pada home TKJ ya. Kemudian step ini saya skip ya. Kemudian kita membuat key ya untuk CA kita ya, dengan perintah OpenSSL gen rsa min out ya. Kita simpan dalam folder key ya. Jadi di sini maksudnya key ini adalah folder. Kita kasih nama ca.key. Udah, sekarang key-nya udah jadi. Sekarang kita buat sertifikatnya ya. Sertifikatnya seperti ini konfigurasinya atau sintaknya. SSL.tnf min days ya. Karena cukup panjang, maka saya harus melihat contekannya. Kemudian key di sini adalah key yang tadi kita bikin ya, ca.key. Kemudian sertifikatnya juga kita simpan dalam CRT ya, folder CRT. ca.crt. Ada beberapa isian yang harus dimasukkan. Country name yaitu ID ya, 2 huruf ID maksudnya Indonesia. Kemudian saya besarin aja. Province name misalnya Kalimantan Selatan. Locality name city Banjarmasin ya. Organization name ya, di sini kita masukkan misalnya Certificate Authority TKJ ya. Section name ini kita masukin juga misalnya TKJ ya. Common name, your name, nah ini kita masukin misalnya IP kita. Ya, ini namanya yang muncul nanti. Kita tulis IP kita aja. Mail address saya masukin email address saya misalnya. Udah, karena sertifikatnya udah jadi. Sertifikat ini nanti harus diimpor pada klien ya, atau pada browser.
Berikutnya konfigurasi sertifikat web SSL. Kita ke web lagi. Pada web kita juga bikin hal yang sama ya, tapi yang kita bikin adalah sertifikat request, bukan sertifikat CA ya. Kita bikin key-nya dulu juga sama. Kita letakkan di luar aja ya, web.key misalnya. Kemudian kita juga bikin sertifikatnya, tapi sertifikat di sini belum harus ditandatangani oleh CA ya. Web.key ya, min out misalnya web.csr, sama ya, kurang lebih sama. Tapi di sini adalah identitas dari web ya, bukan identitas dari CA ya. City ya, tapi ada, kalau misalnya memang sama ya sama. Nah di sini harusnya ada mulai perbedaan ya. Ini misalnya web TKJ FKDN kita isi dari domain ya, yaitu web.tkj. Email misalnya admin web.tkj. Ini opsional, kosongin aja. Nah kemudian sertifikat request ini harus kita kirim ke CA untuk ditandatangani atau ditandai oleh CA sebagai sertifikat yang aman. Kalau kita lihat ya di ls, nah kita sekarang sudah punya dua file ya, key dan CSR. CSR dibuat dari key seperti itu. Nanti CSR ini harus kita kirimkan kepada CA untuk ditandatangani. Kita bisa mengirimkan dengan fitur SSH yaitu SCP web.csr. Kemudian kita kirim ke tkj at 192.168. Yang dimasukkan di sini adalah IP dari CA ya. Kita masukin di home, kemudian tkj, kemudian csr. Yes, tkj. Ya, udah. Sekarang kita coba lihat di CA. Harusnya pada folder CSR ya, ini udah ada file baru. Kita lihat, nah web.csr ini adalah file kiriman dari web ya, dimana ini harus ditandatangani oleh CA. Divalidasi di sini istilahnya ya. Begini cara memvalidasinya, open SSL X509 minrec min-n csr web.csr days 365. Di sini maksudnya sertifikat, setiap sertifikat itu ada masa expirednya ya. 365 itu artinya 365 hari 1 tahun ya. Maka sertifikat itu akan expired dalam 1 tahun. Min CA. Di sini kita pakai sertifikat CA ya. Dan CA key kita pakai key dari CA juga. Min set min out crt web.crt. Nah beginilah, saya ulangi ya. Jadi agak panjang ya. Open SSL X509 minrec min-in csr web csr. Ini adalah sertifikat request dari web. Kemudian min days 365 min CA CRT CA CRT ini adalah sertifikat dari CA ya. Min CA. Kemudian min CA key CA key ini adalah key dari CA. Set serial 01 min out
CRT web CRT. Jadi setelah sertifikat request ini ditandai akan menjadi satu file baru yaitu web.crt. Inilah nanti yang akan dikembalikan ke website ya, atau ke web server ya. Jadi setelah sertifikat request ditandatangani oleh CA, dia akan mengembalikan lagi ke web server yang sudah ditandatangani ya. Jadi itulah nanti yang akan dipakai oleh web server dalam berkomunikasi ya dengan klien ya. Ceritanya seperti itu. Baik, maka dari sini saya menggunakan SCP lagi untuk mengopikan cert ya, web CRT ya, CRT web.crt ini kita kopikan ke web ya, web 18.2 garis miring home tkj. Yes, tkj. Udah. Sekarang harusnya pada web ya, mana web nih. Pada web sekarang ada file web.crt. Inilah yang akan dipakai nanti sertifikat yang sudah ditandatangani oleh CA ya. Jadi saya ulangi ya kronologisnya. Web key ini dibuat untuk membuat web CSR, sedangkan web CSR nanti ditandatangani oleh CA akan menjadi web.crt. Sekarang kita coba step berikutnya. Step berikutnya yaitu memasukkannya sertifikat ini ke dalam konfigurasi web server ya. Saya di sini memakai referensi dari website ini ya. Nah, nanti insya Allah saya copy di caption. Kita harus mengedit file ini ya. Masalah sudo nano etc apache Nah, di sini kita masukin server name ya, yaitu web.tkj. Kemudian di sini juga ada SSL engine, pastikan ini on ya. Dan yang kita edit di sini adalah port 443 ya. Kemudian ada juga nanti baris SSL certificate. Ya, di sini kita hapus, kita masukkan lokasi dari sertifikat kita yaitu di home tkj web.crt ya. SSL sertifikat key filenya ini alamatnya juga dihapus. Kemudian kita masukin home tkj web.key ya. Kira-kira seperti itu. Ctrl X Y enter. Sekarang kita masukkan A2 Nsite. Apa ya? Saya agak lupa. A2 Nsite default SSL conf. Kemudian sudo juga a2nmod SSL. Kemudian kita restart sudo service apache 2 restart. Ya, sekarang udah ada SSL-nya atau sudah HTTPS. Sekarang kita ke Mozilla untuk membuktikannya. Namun sebelumnya pada Mozilla kita harus import sertifikat CA ya. Pada bagian option, biasanya pada browser pada bagian privacy and security. Kalau pada Mozilla ada di bagian paling bawah nih, certificates. Kita view certificates ya.
Kemudian pada bagian authorities kita import. Oh, tapi CA-nya belum diimpor, belum dikirim ya. Baik. Di sini saya kelupaan. Kita harus mengopi ca.crt ya ke desktop. cp tkj at 192.168.017.2 home tkj crt. Di sini adalah ca ya, ca.crt. Kita copy ke home tkj misalnya, passwordnya tkj. Nah, sekarang pada Debian desktop harusnya sudah ada file tersebut, ca.crt. Nah, ini akan diimport ke dalam Firefox. Import di home ya, ca.crt, open. Trust ya, diconteng duanya, oke. Nah, dia akan masuk ke dalam server yang dipercayai oleh Firefox. Nah, ini yang 17 ya, salah, yang 17. Yang ini yang sebelumnya, ini saya delete aja. Certificate Authority TKJ. Oke. Sekarang kita coba menggunakan https://web.tkj. https. Nah, di sini sudah ada pagar hijau ya. Pagar hijau artinya dia sudah aman ya, secure connection. Ya, walaupun di sini ada catatan dari Mozilla, connection verified by certificate issued that is not recognized by Mozilla. Artinya yang menandatangani ini nggak dikenali sebetulnya sama Mozilla ya, tapi dia tetap bisa komunikasi menggunakan enkripsi ya. Kita lihat perbandingannya dengan yang tadi sebelumnya. Di sini nggak ada ya, connection is not secure. Artinya di sini dia tidak memakai HTTPS ya. Sedangkan di sini memakai HTTPS, dan tanda dari HTTPS biasanya ada gambar gembok ya. Baik, demikian saja praktikum kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.